selalu dalam lindungan Tuhan. Siapa di sini yang udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Katakan amin. Tiada yang ku ingin
kita siapkan hati kita siapkan juga pikiran kita fokus untuk menyembah Tuhan.
kebaikan-Mu Tuhan, kami sudah selesai memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian kami Tuhan, setiap penyembahan kami Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu dan berkenan di mata-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan membawakan sharing. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk adik-adik yang mendengarkan dia di rumah Tuhan, agar setiap isi firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan dapat mereka mengerti dan menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teens, apa kabar semua? Aku percaya kita semua dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, tolong siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, kita fokus mendengarkan apa yang kira-kira Tuhan mau sampaikan pada kita di awal bulan Juli ini. Nah, hari ini aku akan membawakan satu tema yang berjudul Be Brave. Apa itu Be Brave? Ya, Be Brave, menjadi seorang pemberani. Pertama kita akan belajar satu hal, yaitu tentang takut. Nah, loh kak, kan kita belajar tentang berani. Kok ini kita ngomongin takut? Nah, kita akan belajar dulu. Apa sih kira-kira yang banyak membuat orang itu takut? Atau kebanyakan kira-kira orang itu takut akan apa sih? Pertama, mungkin takut akan gelap. Ya kan, kalau mati lampu, ya kan tiba-tiba lagi dari terang, tiba-tiba mati lampu, wah panik tuh kan. Muncul tuh, ya kan pikiran-pikiran mengenai dalam kegelapan ada apa, ya itu. Ada yang takut akan gelap. Kemudian juga ada yang takut akan binatang, ya. Takut akan kecoa mungkin, akan tikus, macam-macam lah ketakutan-ketakutan orang akan binatang. Kemudian ada juga yang takut sama apa? Takut ketinggian. Kalau misalnya lagi pergi ke mall gitu ya, mallnya mungkin lantainya banyak, tinggi. Ketika ngelihat ke bawah mungkin takut, ya kan, kakinya bisa lemes, ya kan. Atau misalkan kalau adik-adik suka lihat dulu ya, sebelum masa pandemi mungkin adik-adik suka lihat di tempat-tempat wisata kan, ada jembatan tuh yang dari kaca, ya kan, bawahnya bisa ngeliat ke bawah kan, tinggi gitu kan, berapa meter itu tingginya, oh mungkin itu bisa lemes. Nah itu takut akan ketinggian. Atau juga mungkin ada yang takut sama balon. Balon kenapa takut, ya kan? Masing-masing orang punya ketakutan gitu kan, mungkin dia pernah dikagetin sama balon apa gimana dan sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor itu yang bikin orang takut, banyak sekali hal-hal yang menakutkan bagi banyak orang, mungkin bagi kita itu biasa, tapi bagi orang tersebut ya itu menakutkan. Kayak misalkan aku sendiri punya ketakutan gitu loh, cuman nggak terlalu banyak ketakutan yang gimana-gimana. Ada juga orang yang takut sama ular gitu ya, dikasih lihat ular dari boneka aja dia takut gitu loh. Atau misalkan dikasih lihat foto ular, dia takut gitu loh. Nah itu fobia masing-masing orang tuh beda-beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa salahkan gitu loh. Nah itu contoh atau hal-hal yang bisa orang menimbulkan ketakutan dalam diri seseorang. Nah kita kan belajar berikutnya dari hal satu tokoh gitu ya. Satu tokoh yang bisa dibilang ya cukup pemberani, bisa juga ditiru. Dia ini berani dalam hal kebenaran yang pasti ya. Dia berani dalam hal melakukan hal yang benar gitu. Kita mau belajar dari siapa? Mordekai. Ya, kita mau belajar dari Mordekai. Firman Tuhannya ada di Ester 4 ayat 1 sampai 5. Ya kan? Jadi aku kisahkan sedikit ya tentang kisahnya ya kan. Kalau adik-adik mungkin tahu kisahnya tentang Mordekai itu seperti apa. Jadi pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros gitu kan, Mordekai itu bisa dibilang orang yang pemberani. Kenapa dibilang orang yang pemberani? Karena pada pemerintahan Raja Ahasiweros punya orang kepercayaan yang namanya Haman. Jabatannya tinggi lah Haman ini, dan dia punya otoritas gitu loh. Sampai-sampai karena dia punya jabatan yang tinggi, dia punya otoritas, setiap orang yang lewat di depan Haman tuh selalu sujud menyembahnya. Ya, sujud lah gitu, menghormatinya. Tapi Mordekai ini enggak mau. Ya kan, Mordekai ini nggak mau sujud kepada Haman karena dia tahu dia cuma boleh bersujud kepada Tuhan, gitu loh. Karena dilihat Haman sama-sama orang, kenapa harus dihormati seperti itu? Nah hal ini yang kemudian menyulut kemarahannya Mordekai, ya kan, sampai akhirnya Mordekai karena dia punya jabatan yang tinggi, omongannya dipercaya raja, dia mulai tuh menceritakan kepada raja bahwa oh ini bangsa Yahudi mungkin sikapnya nggak baik. Jadi difitnah segala macam hal-hal yang gak baik itu diceritakan kepada raja. Sampai suatu ketika raja mendengar setiap omongannya Haman dan raja mendukung keputusannya Haman untuk apa? Untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi yang waktu itu ada di bawah pemerintahannya Raja Ahasiweros. Wah bayangkan adik-adik,
seluruh bangsa loh. Bukannya tentang Hamannya doang yang dihukum mati, tapi semua orang Yahudi mau dihukum mati. Bagaimana keadaan saat itu? Mungkin sangat menakutkan, mungkin sangat mencekam, ya kan? Kalau hari-hari ini kita mungkin khawatir atau takut padahal apa? Pandemi, gitu ya. Pandemi sampai saat ini belum selesai gitu loh. Nah ini pun dirasakan pada sama bangsa Yahudi ketika itu gitu loh. Mereka mau dimusnahkan, mereka mau dibunuh semua gitu. Nah selanjutnya kita akan lihat siapa sih Mordekai ini? Kenapa sih dia berani gitu loh. Kenapa dia punya keberanian? Itu tadi aku bilang, dia itu percaya cuma sama Tuhan. Ya kan? Selain itu siapakah ini Mordekai? Mordekai itu ternyata adalah seorang paman, ya kan? Paman dari Esther. Esther yang merupakan ratu dari Raja Ahasiweros gitu loh. Jadi Esther ini bisa dibilang orang Yahudi juga. Cuman sampai saat itu dia nggak ngungkapin identitasnya gitu, bahwa aku adalah orang Yahudi. Enggak, Esther cuma diam aja sampai dia dilantik menjadi ratu gantiin ratu sebelumnya. Ya dia nggak ada yang tahu kalau dia itu orang Yahudi gitu loh. Jadinya ya udah dia hidup seperti itu aja. Tapi pertanyaannya lagi nih, Esther punya pilihan, ya kan? Dia bisa diam aja untuk selamat, atau dia mau menolong bangsanya. Gimana sih rasanya kalau misalkan kita melihat atau kita menemukan bahwa mungkin keluarga kita dalam kondisi terancam. Apa sih yang kita lakukan? Sekalipun mungkin kitanya nggak ikut-ikutan ya. Tetapi apakah kita diam saja atau rela melihat keluarga kita dalam keadaan bahaya? Tentu kita nggak mau. Itu pun yang terjadi dengan Esther. Wah, sekalipun dia ratu, tapi dia tahu bangsanya ini mau dimusnahkan. Esther nggak mau, Esther itu sedih. Apa yang harus diperbuat sama Esther gitu loh? Apa sih yang bisa dilakukan Esther untuk menolong bangsa Yahudi ini? Nah, kalau kita tahu ceritanya adik-adik, jadi gini, seorang ratu nih boleh ketemu sama Raja Ahasiweros kalau cuman dipanggil. Ya kan? Kalau dipanggil baru boleh datang. Kalau misalkan seorang ratu datang ke hadapan Raja Ahasiweros tapi dia nggak berkenan kepadanya, saat itu juga dia bisa dihukum mati. Nah, gimana tuh Esther? Di satu sisi dia seorang ratu dan sudah sekitar 1 bulan dia itu nggak dipanggil sama sekali sama raja. Tapi dalam hati kecilnya dia harus ngomong sama raja untuk menyelamatkan bangsanya. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang kira-kira dilakukan Esther? Bagaimana perasaan Esther saat itu? Takut? Pasti takut. Ya kan? Lantas ketika dia takut, apakah dia pilih untuk diam? Ataukah dia pilih untuk selamat seorang diri saja? Tidak. Lantas apa yang dilakukan oleh Esther? Esther memilih untuk berdoa dan berpuasa. Ya kan? Bisa kalian baca kan di ayatnya, di Esther 4 ayat 15-16 ini. Dia meminta seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu untuk berpuasa, termasuk dia juga. Jadi nggak makan, nggak minum selama 3 hari. Berpuasa dan berdoa. Untuk supaya apa? Supaya mungkin Esther berpikir supaya Tuhan ya menyertai dia gitu loh. Supaya Tuhan memberkati dia gitu dengan cara berdoa dan berpuasa itu. Nah adik-adik kita bisa lihat. Sekalipun kita menghadapi hal yang menakutkan, tetapi pasti ada cara bagaimana caranya kita untuk bisa melangkah menghadapi ketakutan itu. Esther memberikan kita contoh. Ketika dia takut, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, ya mungkin ini Esther berpuasa, dan kita bisa lihat di slide di ayat yang berikutnya, ada di Esther 5 ayat 1-2. Akhirnya apa? Ketika sudah berpuasa 3 hari, Esther datang ke hadapan raja, dan raja itu apa yang dilakukan? Raja itu berkenan. Dengan apa? Dengan menyodorkan tongkat emasnya, dan ketika disentuh baru Esther boleh ngomong, menyampaikan apa yang kira-kira Esther mau gitu loh ya. Kita bisa bacakan terusnya, akhirnya Esther menceritakan ya kan, Esther menceritakan ceritanya seperti apa, bahwa bangsa Yahudi mau dimusnahkan. Dia ceritakan sejelas-jelasnya tentang bangsa ini. Akhirnya bangsa Yahudi terlolos dari malapetaka, dari maut malahan. Malahan kalau kita tahu ceritanya, akhirnya Hamannya ini yang malah digantung dan bangsa Yahudi terlepas dari malapetaka. Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa belajar dari kisah Mordekai dan Esther ini gitu loh. Kadang-kadang gini, namanya manusia, kita pasti wajar mempunyai rasa takut gitu. Lantas, apakah rasa takut itu yang bisa menghentikan kita untuk melangkah berbuat benar? Gitu kan. Contohnya misalkan gini, ya kan, di sekolah deh, contohnya di sekolah. Kalian punya teman baik,
Ya kan? Lantas kita kedapatan teman baik ini kerjaannya nyontek. Ya kan? Lantas apa yang bisa kita lakukan? Apakah cuma karena dia teman baik kita diemin aja? Takut nanti kalau kita mungkin tegur atau kita mungkin laporkan ke guru, kita akan dimusuhi. Kita akan takut kehilangan teman baik. Tapi di satu sisi kita juga mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar. Dan kalau misalnya kita cuma diem aja ketika dia berbuat salah, itu juga pun kita ikut salah. Mana yang kita pilih? Ya kan? Terkadang pilihan itu susah. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Ya yang ada juga daripada aku dimusuhin, udah deh biarinin aja dia ini nyontek. No. Tapi kita harus berdoa, minta hikmat sama Tuhan untuk mungkin ya kita bisa menegur teman kita atau mungkin gimana caranya. Nah itu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan cuman kekuatan kita sendiri untuk menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Yang ada stres. Aku belum lama ini ya mengalami yang secara nggak sadar itu aku stres menghadapi kondisi pandemi gitu. Ujung-ujungnya apa? Aku naik asam lambung. Aku jadi sakit gitu loh. Aku jadi nggak enak. Tetapi ketika aku mendapatkan tuntunan dari Tuhan bahwa aku harus cari Tuhan melalui renungan, melalui doa dari Pak Gembala gitu loh. Ujung-ujungnya adalah ingat segala sesuatu mungkin ketika kita berat menghadapinya, kita bisa datang kepada Tuhan. Banyak contohnya, kan salah satu contoh yang kita bahas ini adalah Esther. Daud juga pernah, Yosafat juga pernah. Jadi gitu adik-adik. Kita harus datang kepada Tuhan ketika kita mungkin merasa takut atau lemah. Ya kan? Bagaimana sih caranya mengalahkan rasa ketakutan? Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri yang aku bilang tadi. Kita terbatas, kita manusia nggak ada apa-apanya gitu loh. Mungkin kita bisa setting berbagai macam hal, tetapi kalau itu nggak berdasarkan dari tuntunan Tuhan, itu percuma aja. Manusia seberapa kuat, pasti ada lemahnya, ada capeknya, ada sakitnya. Nah ya kan, makanya jangan andalkan kekuatan sendiri. Kita ini manusia yang terbatas. Ya, kayak tadi contoh yang menegur teman yang menyontek itu tadi. Ya kan, kita harus berdoa. Yang kedua adalah apa? Berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Betul. Dengan kita minta pertolongan Tuhan, dengan kita berdoa sama Tuhan, jadinya tuh apa? Jadinya yang mengalahkan ketakutan kita bukannya kita berani-beraniin terus kita jadi berani, enggak. Tapi akan muncul hikmat, akan muncul damai sejahtera, akan muncul sukacita yang asalnya dari Tuhan. Jadinya kita nggak perlu takut lagi berbuat hal yang benar. Gitu. Coba aku sudah lakukan gitu ya, aku sudah buktikan ketika mungkin aku menghadapi masalah yang cukup berat, menghadapi berbagai macam ketakutan, intimidasi ya dari si jahat, aku datang kepada Tuhan. Aku berdoa, aku worship, muncul damai sejahtera, muncul kekuatan-kekuatan yang baru, dan baru kemudian aku bisa melangkah lagi. Nah itu. Ya kan, kalau adik-adik di rumah, ya bisa juga gitu kan, mungkin banyak yang berpikir kapan ini pandemi akan berakhir gitu loh. Sudah berjalan 1 tahun, kalian masih belum bisa sekolah di tatap muka, kalian masih belum bisa dengan bebas jalan-jalan tanpa masker. Mau sampai kapan? Nah kalau dipikirin kayak gitu terus kan akan muncul ketakutan. Berita-berita, kalau kita lihat berita isinya kekhawatiran, ketakutan. Lantas apakah kita cuma berdiam diri? No. Satu hal yang simpel, kita berdoa datang ke hadapan Tuhan. Minta apa? Pembelaan dari Tuhan. Minta apa? Kekuatan dari Tuhan. Oke? Yang ketiga adalah apa? Kalahkan ketakutan dengan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Jadi benar-benar menyerahkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita tuh kepada Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa kita akan jadi umat pemenang. Amin. Ya kan? Kita akan jadi umat pemenang. Kita nggak diciptakan Tuhan untuk hidup dalam ketakutan, tapi kita diciptakan Tuhan untuk apa? Hidup berkemenangan. Menjadi anak yang berani. Ya berani yang pasti berani berbuat benar, berani bersaksi. Ya kan, berani menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya kan, kita juga berani berbuat hal yang benar, kita berani berbuat jujur. Banyak sekali perbuatan berani menuju arah yang baik. Gitu kan. Satu firman Tuhan ada di Mazmur 18 ayat 30 berkata begini. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ini kisah Daud waktu itu yang dalam perjalanannya. Ya kan di sini dikatakan apa? Dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Engkau dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Artinya apa? Dalam kisah ini adalah
Daud datang ke hadapan Tuhan dan dia benar-benar menyerahkan segala kehidupannya, segala mungkin ketakutannya, kekhawatirannya, ya kan, dia menghadapi musuh, dia mungkin menghadapi rakyatnya, ya kan. Dia lari kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan dan akhirnya apa? Daud bisa berhasil lepas dari segala macam ketakutan-ketakutan itu. Nah, adik-adik, kayak aku bilang tadi, takut itu adalah hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai kita itu dikuasai atau bahkan kita ditenggelamkan dengan rasa takut. Karena ketika kita ditenggelamkan dengan rasa takut, ya kan, mujizat Tuhan gak terjadi. Tetapi ketika kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, akan mengcover kita, akan membackup kita. Supaya kita apa? Berani melangkah. Jangan takut akan apa yang ada di depan mata kita. Karena sesungguhnya sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan tuh jalan sama kita. Amin, Tuhan jalan sama kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak yang berani Tuhan. Berani di dalam Engkau. Kami berani bersaksi, kami berani melakukan hal yang benar ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin sering takut, kami mungkin sering khawatir ya Tuhan atas apa yang kami lihat belakangan-belakangan ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian Tuhan. Teguhkan iman kami ya Tuhan, supaya kami bisa terus, kami boleh terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami enggak takut Tuhan akan apapun Tuhan, karena Engkau yang beserta kami. Sebagai hamba-Mu Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ibadah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkati mereka selalu dengan kesehatan, hikmat dan kepintaran Tuhan. Kau pakai generasi Yeremia ini Tuhan menjadi generasi yang luar biasa menyembah-Mu, menjadi generasi yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Pakai terus Tuhan anak-anak-Mu. Berkati rumah demi rumah, berkati orang tua demi orang tua Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu bisa terus hidup di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang tertanam, bertumbuh, berbuah Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini aku boleh sharing, kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.